Kita lanjutkan di modul 7, kita akan membahas pilar ke-7, yaitu Measuring Success. Bersama saya Yusef Rusmansyah, dan kita sedang membahas modul ke-7 dari mata kuliah Platform dan Pengembangan Aplikasi Mobil. Baik, ini ada sebuah adagium penting, you can improve what you don't track. Tanpa melacak perkembangan dari sebuah aplikasi, kita tidak akan mengerti bagaimana cara mengupgrade aplikasi tersebut. Apa yang terjadi jika aplikasi dan usaha pemasaran aplikasi tidak membawakan hasil? Kita pasti akan mengubah strategi. Inilah kegunaan dari melacak perkembangan aplikasi agar kita bisa mengantisipasi suatu kejadian yang mungkin akan terjadi. Nah, optimize or became irrelevant. Aplikasi kita harus terus kita optimasi supaya tidak kadaluarsa. Dalam sebuah hasil penelitian, ini kasus Uber ya. Uber mendapatkan bahwa ketika konsumen mengutamakan aplikasi Uber, maka mereka mau menunggu hingga kendaraan datang pada lokasi konsumen itu beberapa menit. Nah, data itu didapatkan pada tahun 2013 di mana konsumen mau menunggu sampai 12 menit. Setahun berlangsung, pada tahun 2014, konsumen hanya mau menunggu 8 menit sebelum order mereka batalkan. Untuk Uber, jika mereka tidak melacak hal ini, maka ini akan mengakibatkan kerugian yang besar. Karena akan terjadi banyak sekali pembatalan dari 12 menit menjadi 8 menit waktu toleransi yang bisa diterima oleh usernya. Nah, kemudian Uber meningkatkan UX, user experience, agar tetap bersaing dan tetap memiliki konsumen. Jika mereka tidak mempersingkat waktu driver menjemput konsumen, maka konsumen akan berubah, akan berpindah ke aplikasi yang lain, aplikasi pesaingnya. Nah, ini sebuah saran yang sangat penting, don't be lazy, test like crazy. Jadi, testing dari aplikasi itu sangat penting. Ya, banyak sekali developer meluncurkan aplikasi mereka, tapi mereka hanya memantau jumlah download dan jumlah penjualannya. Ini adalah tahap di mana aplikasi akan mulai gagal. Tanpa melacak key performance metrics, kita tidak akan mengerti apa yang membuat orang mendownload, dari mana usernya, dan faktor apa yang menyebabkan keuntungan. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi yang menggunakan App Analytics mengalahkan pesaing yang hanya mengandalkan intuisi dalam memperkirakan atau men-track aplikasinya dengan rasio 3:1. Yang menggunakan Analytics itu lebih berhasil 3 kalinya. Hasil analisis kita adalah jalan menuju sukses. Hasil analisis membantu kita mengerti apa yang berhasil dan apa yang tidak dari strategi-strategi marketing yang kita lakukan, termasuk strategi-strategi dalam mengembangkan fitur. Hal tersebut dapat digunakan untuk memperbaharui aplikasi kita supaya tetap up to date, supaya tetap dicintai dan disenangi oleh para pelanggan kita. Nah, langkah berikutnya adalah make the data meaningful. Kita berhadapan dengan standar bisnis dan kita harus membuat data kita memiliki arti. Kuncinya adalah mengerti standar mana yang paling penting untuk kita. Contoh, kita memiliki sebuah aplikasi yang telah di-download 20.000 kali pada bulan lalu dan mendapatkan keuntungan $4.000. Itu adalah informasi yang bagus, tetapi kita tidak mengetahui hal lain tentang aplikasi itu. Kuncinya adalah kita harus melihat lebih dalam dan mencari wawasan yang dapat digunakan untuk mendownload dan menjual. Jadi, data jumlah download dan keuntungan saja itu belum bermakna banyak. Mari kita lihat. Metrics that matter. Ini adalah hal yang terpenting, ada 2 fokus. Yang pertama, downloads. Jumlahnya berapa ya? Dan apa yang membuat user mendownload aplikasi kita. Kemudian yang kedua adalah conversions, meliputi revenue, customer lifetime value, retention,
and referrals. Nanti akan kita jabarkan lebih lanjut. Nah, jika kita memiliki aktivitas marketing ya khususnya, tetapi aktivitas tersebut tidak berhubungan dalam mendapatkan downloads dan meningkatkan conversion, maka hilangkan saja kegiatan tersebut, berarti percuma. Nah, di sini ada 5 key metrics to track and grow your app. 5 most important app analytics to track and improve your app. Ini ya. Nah, di sini ada analytics framework. Yang pertama acquisition, kemudian ada activation, ada revenue, ada retention, sama referral. Nah, kita akan bahas ini secara ringkas dulu. 5 key metrics ini, acquisition ini, dari mana downloads kita berasal. Nanti akan kita lihat segmen konsumen kita dan lain-lain. Kemudian activation, apakah user benar-benar menggunakan aplikasi? Ya, tidak hanya mendownload saja, kemudian mengabaikannya, tetapi dia benar-benar mendapatkan manfaat dengan menjalankan aplikasi kita. Kemudian retention, apakah users akan kembali lagi, menggunakan lagi setiap hari, setiap waktu, dalam sehari berkali-kali. Kemudian referral, apakah user berbagi aplikasi, mengundang temannya untuk menggunakan. Kemudian lifetime value, berapa uang yang kita keluarkan untuk mendapatkan satu pengguna ini. Nah, tentang virality nanti akan kita lihat bahwa dengan konsep virality, kemudian app addiction, maka kita akan membuat 5 key metrics ini menjadi sangat bermakna untuk hal tersebut. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Tetap semangat.